Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia, saya dari kelompok 1. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang konsep biaya. Sebelum ke materi, sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kori Gayatri, Sirka Fitriani, Tirani Salmani Zahira, dan saya sendiri Tasya Aulia sebagai moderator. Oke, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Siska Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Fitrianti. Di sini saya akan menjelaskan definisi biaya. Menurut ilmu akuntansi, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Jadi, sebenarnya biaya adalah besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Istilah biaya menjadi lebih spesifik bila deskripsinya dimodifikasi menjadi biaya langsung, biaya utama, biaya konversi, biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel, biaya terkendali, biaya produk, biaya periode, biaya bersama, biaya estimasi, biaya standar, biaya tertanam, atau biaya tunai. Setiap modifikasi mengimplikasikan atribut-atribut tertentu yang penting dalam pengukuran biaya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan suatu item atau aktivitas dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya produk, produksi, departemen, divisi, dan yang lainnya. Merupakan beberapa aktivitas yang biasa dijadikan sebagai objek biaya. Objek biaya dapat digunakan untuk pengukuran biaya tergantung kepada kemampuan menelusuri biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dilakukan agar dapat membedakan biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam menentukan beberapa objektif biaya tersebut yang dapat diandalkan dan seberapa berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya memiliki pengertian sebagai sebuah pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan. Klasifikasi ini sendiri disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau lainnya. Klasifikasi biaya juga memiliki berbagai jenis sumber klasifikasinya yang akan dibahas pada uraian selanjutnya. Biaya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya dapat dikategorikan menurut yang pertama, fungsi manajemen, yang kedua, kemudahan keterlacakan, yang ketiga, waktu pembayaran terhadap pendapatan, yang keempat, perilaku sesuai dengan aktivitas dan relevansi dengan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya total dan biaya per unit. Biaya total atau total cost adalah biaya aktual yang dikeluarkan dalam produksi tingkat output tertentu. Dengan kata lain, total biaya yang dikeluarkan baik eksplisit maupun implisit pada sumber daya untuk memperoleh tingkat output tertentu disebut biaya total. Biaya total adalah biaya aktual yang dikeluarkan dalam produksi tingkat output tertentu. Dengan kata lain, total biaya yang dikeluarkan baik eksplisit maupun implisit pada sumber daya untuk memperoleh tingkat output tertentu disebut biaya total. Bagaimana cara menghitung biaya total? Oke, di sini ada rumus biaya total yang digunakan untuk menggabungkan biaya variabel dan biaya tetap dari penyediaan barang untuk menentukan total. Rumusnya adalah
biaya total, biaya tetap rata-rata dikali biaya variabel rata-rata kali jumlah unit dan jumlah unit yang diproduksi. Untuk menggunakan rumus ini, Anda harus mengetahui angka-angka untuk biaya tetap dan biaya variabel Anda. Biaya tetap adalah biaya bisnis yang tetap sama terlepas dari jumlah unit dan produksi. Ini termasuk biaya yang tidak bervariasi dari suatu bulan ke bulan berikutnya, seperti sewa, asuransi, pajak, gaji, perlengkapan kantor, dan upah untuk anggota staf yang tidak terlibat langsung dalam memberi layanan atau memproduksi atau membuat barang yang dijual. Selanjutnya, biaya per unit. Biaya per unit adalah total pengeluaran yang dihabiskan untuk memproduksi suatu unit barang atau jasa. Biasanya ini diketahui dengan cara memasukkan biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Dalam proses produksi atau pengiriman, menghitung kos per unit akan lebih mudah dan sederhana dengan cara menghitung total biaya dalam satu kali produksi lalu membagi biaya tersebut dengan jumlah barang yang diproduksi. Cara menghitung cost per unit seperti yang sudah dijelaskan, menghitung cost per unit lebih mudah dihitung pada satu periode produksi, sehingga biaya yang dimasukkan adalah biaya total dan kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Berikut rumus yang bisa digunakan untuk menghitung cost per unit. Kalian bisa lihat di PPT yang ada di belakang saya, itu adalah rumus yang tadi saya jelaskan. Setelah kalian ada rumus di belakang saya, di mana total fixed cost, total biaya yang tidak berubah di perusahaan terlepas dari jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Total variable cost, total biaya yang ikut berubah ketika ada perubahan dalam jumlah unit yang diproduksi. Total unit yang diproduksi adalah kualitas atau jumlah unit yang diproduksi selama periode tertentu. Oke, selanjutnya biaya menurut fungsi. Fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Berdasarkan periode waktunya, terdapat biaya jangka pendek dan jangka panjang. Tidak dipengaruhi besarnya produksi, berapapun tingkat output yang dihasilkan, besarnya selalu sama. Biaya menurut fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya produksi, yaitu biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk siap untuk dijual. Contohnya biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang digunakan untuk kegiatan pemasaran produk. Contoh, biaya iklan, biaya pengangkutan, dan yang lainnya. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya, biaya gaji karyawan, terus akuntansi dan keuangan, dan yang lainnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tirani Salmaini Zahira akan menjelaskan tentang biaya utama dan biaya konvensional. Yang pertama, ada biaya utama, yaitu biaya keseluruhan dari bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua, ada biaya konvensional, yaitu biaya operasional usaha dengan tenaga kerja lebih spesifik dengan jumlah overhead pabrik. Lalu ada jenis dari biaya konvensional, ada 3. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja langsung, yang kedua biaya overhead, dan yang terakhir ada conventional cost. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Biaya menurut konsep pendekatan variabel. Konsep variabel costing atau pendekatan variabel merupakan salah satu bentuk pendekatan pelaporan biaya. Pendekatan lainnya adalah full costing atau absorption costing atau pendekatan penuh atau biaya absorpsi. Dalam praktik, pelaporan biaya memang dibedakan untuk kepentingan berbeda. Pelaporan variabel
Costing digunakan untuk kepentingan manajerial karena untuk pengambilan keputusan. Sementara full costing diperlukan bagi pelaporan akuntansi keuangan yang ditujukan bagi pihak eksternal perusahaan. Variable costing ini bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan adalah penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Harahap, pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan serta hasil usaha dari suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Dari kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi dan kondisi keuangan dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan neraca, laba, arus kas, dan perubahan modal. Tidak terkecuali untuk perusahaan manufaktur. Jenis perusahaan. Seperti yang kita ketahui, ada banyak jenis perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap penerapan yang ada. Secara umum, terdapat 3 jenis perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan dagang. Perusahaan ini juga menjual produk ke lapangan, tetapi perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perusahaan membeli dari perusahaan lain barang yang akan dijualnya. Contoh perusahaan dagang adalah Alfamart. Yang kedua, ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sedikit berbeda. Karena itu, akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur lebih fokus pada penentuan harga jual. Contoh perusahaan yang tergolong perusahaan manufaktur: PT Gudang Garam dengan produk utamanya rokok, PT Unilever yang menghasilkan barang-barang konsumsi seperti pasta gigi, sabun mandi, dan sebagainya. 3. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan dagang atau manufaktur. Inti produk mereka adalah jasa yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan. Contoh perusahaan ini adalah hotel, biro perjalanan, dan sebagainya. Karakteristik operasi perusahaan tersebut pada akhirnya akan membedakan bentuk laporan keuangan. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau